Unilever kembali anjlok labanya ya. Apakah ini sebagai akhir atau bisa jadi nantinya ini Unilever akan menarik jikalau di harga tertentu. Nah, simak video ini sampai selesai, saya akan ulas ya apa yang membuat Unilever labanya di kuartal kedua ini bisa turun lagi. Oke? Jangan sampai kelewatan. Sebelumnya subscribe dulu lah, subscribe. Hari ini saya dapat kiriman banyak banget dari kolega ya. Dimana ini adalah coklat ini dalam bentuk cup, ini ada, tinggal diseduh ini coklat ya, rasanya coklat banget nih, coklat banget. Kalau yang beneran coklat kan nggak ada manisnya bahkan. Nah ini boleh bagi penikmat coklat, ini sangatlah cocok. Terus juga mereka ngirimin dalam bentuk bubuk ya, ini 500 gram, ini 200 gram, terus ini juga ada yang kemasan kecil 30 gram. Jadi itu bagi yang berminat buat beli kolega ya, coklat asli, langsung di WA aja. Jadi saya take video ini saat market masih berlangsung ya, jam 10 tanggal 25 Juli, dan ini video langsung nanti akan malam hari akan tayang ya. Dimana saya nonton di IDX websitenya Unilever, belum rilis laporan resminya di sini belum, tetapi di website mereka ya, website unilever.co.id, ini Bapak Ibu teman-teman bisa lari ke investor lalu publikasi perusahaan, bisa nih laporan keuangan. Nah ini di sini sudah rilis laporan keuangan triwulan 2 atau kuartal 2 2023 ya, ini sudah rilis. Dimana labanya ini mereka turun. Bentar, oke ini. Mana labanya mereka turunnya lumayan besar juga gitu. Nah ini, oke kita perluas, dimana laba mereka itu jadi 72 per lembarnya, atau sebelumnya itu 90 per lembar. Segini aja deh. Oke segini. Sebelumnya 90 per lembar jadi 72 per lembar ya, atau bisa dikatakan sebelumnya itu 3, ini dalam apa nih? Ini dalam juta. Oke, juta miliar triliun. Sebelumnya 3,4 T jadi hanya 2,6 T. Turunnya drastis yang membuat saat saya take ini harganya sudah turun sebesar Unilever ke 4.100 atau turun minus 4% ya. Nah mereka penurunannya segitu. Nah kita ulas ya di laporan keuangannya, kenapa kok si Unilever bisa sedalam ini turunnya. Sebelumnya 1 bulan yang lalu kalau nggak salah saya sempat membahas Unilever juga. Nah, nanti videonya akan ada di akhir ya, perihal mereka mau RUPS dan kira-kira berapa sih dividennya. Nah itu saya bahas ya, beserta juga laporan kuartal 1 2023. Nah ini kan kuartal 2 2023 mereka sudah rilis. Secara kasnya naik dibandingkan akhir tahun hanya 500 M, sekarang udah ke 2,9 kasnya. Kalau susunannya kasnya sendiri itu totalnya kalau kita cek di note 3 kas dan setara kasnya mereka di note 3 ini nominalnya kan 2,9 ya. Nah ini ada di deposito sendiri 2 triliun sendiri, di bank BNP Paribas 900 M, terus bank HSBC Indonesia sama Dutch Bank EGI. Nah ini 400 M. Jadi ada kenaikan yang signifikan ya sebelum dibandingkan akhir tahun. Oke, kalau dari hutangnya ya, liabilitas ya, ini kan perusahaan kalau nggak salah di video sebelumnya 1 bulan yang lalu, ini perusahaan yang kecil ya liabilitasnya, bahkan tidak ada liabilitas berbunga ya. Yang lalu akhir tahun 600 M itu sudah terbayar. That's why ini di kuartal kedua 2023 ini nggak ada utang berbunganya. Kalau jumlah utangnya itu 16 T ini paling banyak itu yang jangka pendek 14 T sendiri. Ini nominalnya dari paling banyak ya ini utang pihak ketiga ya 4 T, lalu ada utang pajak lain-lain 3,8 ya. Itu sih, cuman ini tidak berefek ke ya bisa dikatakan hutang berbunga lah ya itu. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, secara itu
Mereka punya saldo laba yang belum dicadangkan 3,7 T. Ya, 3,7 T cukup besar ya, cukup besar. Nah, ini penjualannya sendiri itu mereka sudah turun ya. Kalau kita hitung penjualan mereka ada di angka 20,2, oh ya 20,2 triliun, sebelumnya 21,4, penurunannya hampir 1 triliun sendiri. Hampir 1 triliun. Harga pokoknya HPP-nya dia juga turun. Harganya PP-nya turun juga karena omsetnya turun. Tetapi yang membuat dia naik banget itu stay tetap naik yaitu ada dua, yaitu beban pemasaran dan penjualan dan beban umum administrasi gitu. Nah, kalau kita hitung ya, di 2022 atau tahun lalu beban pemasaran tuh kan 4 triliun ya. Itu porsinya berapa persen dari omsetnya sih? Kalau kita hitung 21463 384 itu porsinya 20%. Kalau sekarang itu porsinya sebesar 20,291 982. Nah, ini udah jadi 22%. Jadi naik 2%. Meskipun naik 2%, tetapi yang perlu di garis bawahi adalah omset mereka turun. Omset mereka turun. That's why operating profitnya atau laba usaha mereka itu turun ke 3,6 T. Sebelumnya 4,4. Nah, ini turunnya 800 miliar sendiri. Gede juga ya, 800 bagi 4.400. Wait, sorry. Nah, ini penurunannya sendiri operating profitnya udah turun 18%. Gede juga nih, gede banget. Mereka penghasilan keuangannya ada naik ya, 9M. 9M sebelumnya 4M. Ya naiknya memang 100%, tetapi yang perlu dicatatkan ini miliar ya, bukan triliun ya. Ini nominalnya sangatlah kecil lah ya kalau dibandingkan dengan net profit mereka. Net profit mereka kan 2,6 ya. Ya kita hitung aja begitu. 9820 dibagi 2647421. Nah, ini hanya 0,37 ya, tidak memberikan efek yang signifikan penghasilan keuangannya meskipun naik 100% gitu. Nah, dari sini pun juga kita sudah bisa menyimpulkan aslinya di mana beban pemasarannya naik, beban umumnya naik, tetapi tidak bisa membuat penjualannya atau omsetnya naik. Ada beberapa alasan. Satu, bisa dikatakan ini marketingnya mereka ya. Ini nggak jalan, nggak work ya. Perihal pemasaran dan penjualan. Jadi mereka promosinya tidak langsung tertuju dan closing lah ya, ibaratnya kayak gitu. That's why omsetnya turun. Itu salah satu alasannya ya kenapa kenaikan pemasaran tetapi beban pemasarannya naik tetapi penjualannya nggak naik. Tuh. Nah, ini penjualannya dalam negeri ini dalam negeri aja dia sudah turun ya. Ekspor juga mereka turun. Ini belum tidak dibagikan ke itu ya, segmen-segmennya ya. Oh, ini ada segmennya. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh sama makanan dan minuman. Sebelumnya makanan dan minuman tuh ada di angka 7,2 turun jadi 7 doang. Oke, itu aja udah turun. Lalu ini juga turun 1 triliun bahkan, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh mereka 13,2, sebelumnya 14,2. Dari situ sudah turun banget lah ya. Itu sih bahan baku yang digunakan mereka turun ya. Oke, kalau kita lihat ya HPP mereka ya, HPP harga pokok produksinya, ini beban pemasaran. Kita lihat beban pemasaran yang membuat kenaikan yang paling signifikan tuh apa sih? Nah, aslinya promosi mereka tidak naik loh. Promosi mereka malah turun ya, mereka mengurangi. Itu ada oke. Distribusi mereka naik tipis, oke. Nah, ini remunerasi dan imbalan kerja. Oke, ini mungkin bisa aja PHK dan lain-lain. Nah, ini membuat imbalan kerja bisa juga insentif ya. Nah, itu membuat mereka naiknya signifikan loh, 382M jadi 508M. Dan juga beban penjualan ini juga naik. Beban penjualan naik. Jasa konsultan dan jasa lainnya ini juga naik. Ini juga naik. Mungkin itu sih. Nah, ini kalau imbalan kerja jangka panjang ini lebih ke mungkin pesangon ya. Pesangon. Itu sih. Perjalanan dinas dia 2 kali lipat. Wow. Perjalanan dinas sebelumnya 7M sekarang 14M gitu. Oke, jadi dari segi bisnis ini sudah
oh, kalau kita lihat per segmennya tadi tidak ada kenaikan ya, bahkan ya susah gitu. Nah, kalau kelihat sekarang ya PI-nya itu berada di angka 34. PBV-nya ada di angka 41. Ya ini memang gede banget ya. Gede banget Unilever kalau kita cek di history ya, di IPOT ya, Indo Premier. Kita lihat, oh bentar, fundamental secara tahunan kita lihat Unilever sendiri itu PI-nya itu stabil, rata-rata memang di atas 30 ya. Dari 2017 sampai 2022 itu di atas 30 dan sekarang PI-nya itu di angka 27 gitu. Akan sangat menarik lagi kalau PI-nya itu berada di angka 20 something. Itu sangat 20 itu sangatlah bagus banget sih untuk perseroan ini. Gitu. Kalau PI 20 sedangkan earning mereka EPS-nya itu berada di angka berapa nih EPS-nya mereka berarti? EPS di 147 ya. 147 berarti kan price earning ratio, harga per itu sudah tahu. Oke, price earning ratio berarti earning dikali PI-nya ya. PI-nya kalau misal 20 dikali dengan EPS-nya 147,52. Nah, harga 2.900 sampai 3.000 ini sangatlah menarik ya Unilever kalau bisa dibawa turun segitu. Nah, ini bisa menjadi Unilever salah satu saham yang boleh dikoleksi dan masuk indikator value investing sih menurut saya. Begitu untuk Unilever. Oke, secara kesimpulan ya, apa yang bisa dipelajari dari Unilever kalau menurut saya sendiri adalah secara bisnis ini perusahaan yang sudah mature. Oke, sudah bisa dikatakan primadonanya ya, penguasa pasarnya itu dia gitu. Untuk produk tadi ya, perabotan dan merawat tubuh tadi ya, segmen tadi itu sudah top of mind di masyarakat ya. Siapa yang nggak pakai produk dari Unilever? Nah, itu sudah hal yang bagus menurut saya, positif. Tetapi di satu sisi kita harus aware ya, di mana perusahaan yang sudah mature untuk berkembang, untuk growth itu sudah sangatlah susah. Sangat susah. Jadi pilihannya adalah memang harganya untuk anjlok. Itu aja sih. Nah, akan sangat menarik kalau POV saya adalah PI-nya berada di angka 20. Itu sangat menarik, yaitu di range harga 3.000. Itu sangatlah menarik, dan kalau Unilever di bawah harga segitu, efeknya apa sih? Satunya yang paling kerasa adalah nanti IHSG-nya akan anjlok sih. Itu poin utamanya gitu. Tetapi poin positifnya adalah kita bisa koleksi, bisa mendapatkan perusahaan primadona atau perusahaan yang oke banget dengan harga yang murah. Itu tinggal nanti manajemennya seperti apa. Nah, itu mungkin ya view saya tentang Unilever. Jadi meskipun harganya labanya anjlok, kita harus bisa melihat apa sisi positif dari penurunan laba dari si Unilever. Oke, gini tuh. Jadi menurut Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana? Apakah saat ini it's time to buy untuk Unilever atau say goodbye? Nah, balik lagi ke pemilihan atau keputusan masing-masing. Jadi itu, jikalau ada view lain atau insight lain tentang Unilever, boleh tulis di kolom komentar, atau mau dibahas sama apa? Sok boleh tulis saja. Oke, gini tuh video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.